Sebagai upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental kepada masyarakat umum, seluruh negara-negara yang ada di dunia memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober. Lantas, bagaimana awareness masyarakat terhadap isu kesehatan mental 29 tahun setelah lahirnya Hari Kesehatan Mental Sedunia? Hari Kesehatan Mental Sedunia dicetuskan pertama kali pada 10 Oktober 1992 oleh Richard Hunter, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental. World Federal for Mental Health atau yang biasa dikenal dengan WFMH adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu kesehatan mental. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan mental kepada masyarakat serta melawan stigma sosial. Tepat pada tahun 1994, pertama kalinya peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini memiliki tema khusus, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mental di seluruh dunia. Setiap tahun, Hari Kesehatan Mental Sedunia kemudian selalu diperingati dengan tema. Mengutip dari situs resmi WHO, Hari Kesehatan Mental Sedunia 2021 mengambil tema Mental Health Care for All. Let's make it a reality. WHO mengkampanyekan perawatan kesehatan mental untuk semua orang tanpa terkecuali. Ya jelas, sama seperti sakit fisik ya, tanda dan gejala orang dengan masalah kesehatan jiwa itu terlihat dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana pada tataran pikirannya, yang kedua pada tataran perasaannya, dan yang ketiga pada tataran perilakunya. 3 area inilah yang menjadi indikator atau penilaian seseorang itu mengalami masalah gangguan jiwa. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku. Alhamdulillah, teknologi dunia kedokteran saat ini dengan semua kemajuan dan teknik-teknik yang telah ditemukan, bahwa hasil pengobatan yang dilakukan selama mereka terkontrol, mau mengikuti semua anjuran dan tahapan yang diberikan, maka mereka kita sebut terkontrol. Sama seperti mungkin kalau kita sebut orang sakit pilek. Kalau ditanya, Anda sekarang pilek, ya, lalu kemudian ditanya, dok bisa sembuh nggak? Pilek bisa sembuh. Tapi apakah menjamin sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan datang pileknya tidak muncul lagi? Kan bisa pilek lagi. Nah, gangguan atau masalah kesehatan juga begitu. Sejauh dia terkontrol, mengikuti semua apa yang menjadi rambu-rambu antisipasi muncul kekambuhan, maka dia tidak akan menimbulkan satu gangguan pengulangan. Tapi begitu dia lemah, sama seperti pada orang pilek, daya imunnya mungkin kurang, makannya kurang, terlalu banyak kerja. Orang gangguan juga begitu. Antara stres yang dihadapi dengan kemampuannya tiba-tiba melampaui ambang lagi, maka dia bisa kambuh. Kira-kira istilah terkontrol lah yang kita sebut sebagai suatu kondisi yang kita katakan bahwa mereka bisa disembuhkan. Ya, kita memang masih miris ya mencoba untuk mengangkat topik ini. Kenapa kita angkat topik kesetaraan pelayanan kesehatan jiwa? Karena stigma dan diskriminasi pada orang dengan masalah gangguan jiwa itu masih tinggi. Ya, orang ketika mengalami gangguan jiwa, labeling yang sering dikatakan gila. Padahal itulah terminologi sosial. Orang gangguan jiwa adalah orang yang terganggu pada tataran pikiran, perasaan, perilaku yang pada tataran biologisnya adalah di neurotransmitter di otaknya. Disitulah sebetulnya mereka juga tidak berkeinginan mengalami hal seperti itu. Nah, stigma dan diskriminasi kemudian pada topik atau tema tahun ini, ayo ya, bahwa fisik dengan jiwa itu 2 hal yang harus berjalan beriringan. Bahkan lagu Indonesia Raya mendahulukan bangunlah jiwanya, barulah bangunlah badannya. Nah, sayang ketika kemerdekaan itu sudah tercapai dan lagu ini dinyanyikan terus, tapi bangunan fisik lebih dahulu ketimbang bangunan jiwa itu sendiri. Ya, kita mencoba untuk bergerak dari hulu sampai hilir. Ya, artinya orang yang sudah terganggu dan mengalami masalah tentu harus diobati. Dan ketika diobati dia mengikuti semua panduan dan apa yang mesti dilakukan. Dan angka ini cuma
pada gangguan yang kita sebut berat, itu cuma 1 di antara 1.000. Jadi kalau ada 1.000 orang berkumpul, yang dikatakan masyarakat awam itu gangguan jiwa berat, itu cuma 1 orang dari 1.000 yang ada. Tapi yang justru lebih banyak itu yang mengalami depresi, cemas, itu 15-30% range-nya. Bahkan ketika pandemi COVID ini meningkat, ya angka itu. 1 di antara 3 orang yang mengalami pandemi COVID mengalami kecemasan dan depresi. Bahkan situasi yang dihadapi ketika murid-murid atau mahasiswa belajar PJJ itu stresnya luar biasa, baik mahasiswanya maupun orang tuanya, baik murid atau pelajar dengan orang tuanya. KDRT terjadi. Angka ini 15-30%. Nah, besarnya masalah ini tentu ingin menggambarkan bahwa derajat daripada gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa ini harus diantisipasi dan lebih kepada hulunya, pencegahannya. Nah, pencegahan dari mana? Pola asuh orang tua. Kemudian bagaimana guru BK, tokoh-tokoh masyarakat yang memang kemudian dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu memahami deteksi ini itu penting. Karena ketika deteksi ini dilakukan, maka pengobatannya pun akan menjadi lebih mudah dan ringan. Jadi upaya pencegahan yang kami dahulukan walaupun pengobatan dan rehabilitasi tetap jalan. Ya. Oke, ini pertanyaan menarik, topik menarik bahwa pertama terima, ya, karena gangguan jiwa adalah sama seperti gangguan fisik. Kenapa ketika seorang gangguan fisik, katakan sakit pusing, sakit kanker, sakit jantung, mereka dengan dukungan yang penuh mau mengantarkan, ketika dirawat dijenguk. Orang gangguan jiwa mesti melakukan hal sama, tapi orang gangguan jiwa ketika dirawat, wah keluarga mengumpetin, nggak ngasih tahu, kantor juga nggak dikasih tahu, karena orang kantor pun juga punya labeling, wah kalau sakit jiwa nanti mengganggu, akhirnya kemudian mungkin dikeluarkan dan sebagainya. Sehingga dukungan keluarga itu sangat penting. Lalu kemudian kita berikan mereka saluran-saluran untuk mengambil solusinya, baik yang sifatnya pada tataran pencegahan sampai tataran pengobatan. Lalu pembiayaan juga pemerintah sudah tanggung. Jadi tidak perlu dikhawatirkan karena kondisi kesehatan itu selalu ada slogannya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Yang pertama adalah memang punya kemampuan daya adaptasi yang disebut dengan ketangguhan. Ya. Intelligence quotient itu penting. Ya. Dengan teknologi beginilah intelligence quotient. IT itulah penemuan daripada IQ. Lalu yang kedua adalah EQ, emotional quotient. Emotional quotient hubungan relasi. Ketika kita menggunakan teknologi, hampa dengan empati. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jadi jauh dengan teknologi. Namun yang lebih penting lagi adversity quotient, ketangguhan. Ya bagaimana setiap situasi ini harus ada hikmah di balik musibah. Itu kata kunci yang penting. Tidak mungkin ada satu kejadian tanpa sebuah makna. Makanya maknailah setiap apa yang dihadapi termasuk musibah sekalipun dari kacamata positive thinking. Baru kemudian spiritual quotient. Dekatilah kepada agama dan keyakinan masing-masing karena memang Tuhan maha segalanya. Tuhan lebih hebat daripada musibah yang dialami manusia karena Tuhan lebih kuasa dan lebih hebat daripada apa yang manusia tidak miliki. Amanda. Bobby, Mas. Timmy, Mas. Ya lumayan aware sih, karena teman-teman gue juga ada beberapa yang mungkin didiagnosa dengan mental illness. Saat ini sih saya harus aware ya, karena itu bukan hal yang sepele menurut saya. Aware sih, dan sekarang kayaknya harus aware kita. Banyak. Kebetulan ada sih, Mas. Kayaknya cukup banyak ya, karena kan masalah kehidupan banyak ya, Mas. Cuman setiap orang juga punya masalah masing-masing, jadi pasti setiap orang punyalah masalah jiwa masing-masing gitu. Walaupun istilahnya porsinya beda-beda gitu. Ya gue sebagai teman ya harusnya support. Mau support entah itu gue ada atau gue support dengan kata-kata. Ya yang pasti gue temenin, bukannya gue jauhin karena dia sakit mental gitu. Kebetulan sih saya support. Saya juga harus tetap ngasih dia semangat. Kalau memang saya bisa membantu membawa dia ke yang lebih profesional, saya bisa membantu sih. Masa sulit ya, Mas ya.
Gini sih, paling lebih ke support sih Mas, karena kan namanya kesehatan mental itu harus adanya pendekatan ya sesama manusia istilahnya gitu kan, sama teman. Jadi kita kalau misalnya ada yang nggak nyaman gitu ya, kita harus deketin lah, kita support gitu istilahnya gitu. Stigma masyarakat, menurut gue agak kurang aware ya, apalagi buat orang-orang yang mungkin orang tua zaman sekarang tuh masih kurang aware banget. Ya buat anak muda sih mungkin ya ada beberapa anak muda yang udah mulai mempelajari tentang mental illness segala macem. Ya jadi beda generasi, beda ini sih, beda apa? Ya udah pengetahuannya beda-beda aja gitu. Menurut saya masih lumayan kurang ya Mas, karena di masyarakat kita yang luas ini masih banyak yang menganggap sepele tentang kesehatan jiwa dan mental gitu Mas. Iya, menurut saya sih banyak yang masih nganggap sepele sih. Karena kan mungkin orang menganggap kalau kesehatan jiwa itu orang gila ataupun gimana, walaupun sebenarnya kan kesehatan jiwa itu lebih sederhana dari itu gitu. Jangan pernah takut buat, mungkin lo harus periksa, mungkin lo harus ke dokter, mungkin lo lebih butuh pertolongan orang yang ngerti tentang hal itu. Jadi lo jangan pernah ngumpetin hal itu sendiri, dan ya udah lo harus cari pertolongan sih. Tetap semangat, hidup memang harus dijalanin, apapun yang perlu dijalanin itu semuanya warna dari hidup kita sebenarnya. Tetap semangat, terus cari support system sih, mungkin teman terdekat ataupun orang tua. Itu sih yang paling gampang menurut saya.